Kota Denpasar, kembali lagi bersama saya Ayu Tia dalam segmen Art and Creative Talks yang merupakan bagian dari serangkaian acara Denpasar Festival tahun 2020. Nah, gimana kabarnya Sobat Kreatif? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, karena di musim-musim pandemi ini penting banget kalau kita jaga imun kita untuk tetap sehat dan bahagia, jangan lupa. Nah, pada hari ini kita tentu akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa gitu kan. Dan kita juga memperkenalkan bahwa Denfest tahun ini cukup berbeda dari Denpasar Festival tahun-tahun sebelumnya. Karena Denfest tahun ini kita selenggarakan secara virtual semuanya, mengikuti juga ya masa pandemi karena kita nggak bisa bikin acara yang banyak orang seperti itu. Jadi Denfest sekarang semua dialihkan ke virtual. Segala pertunjukan kita tayangkan secara online di denfest.creativity.id dan juga Denpasar menyediakan platform khusus untuk UMKM Kota Denpasar. Jadi UMKM tetap bisa berjualan tapi secara online dan kalian juga bisa belanja secara online teman-teman. Nah, langsung saja nih ya, udah nggak sabar saya karena hari ini kehadiran narasumber satu ini cantik banget, terus juga creative planner juga, banyak sekali profesinya yang sangat menginspirasi sobat kreatif semua tentunya ya. Ada Kak Mangge hari ini, halo Kak, selamat datang. Oke, sehat ya Kak ya? Sehat. Sehat, harus sehat dong ya. Kalau plan lady saya gimana kabar? Sehat, semua sehat. Saya juga termasuk plan lady. Iya benar. Oke, saya mau bacain sedikit ya CV dari Kak Mangge. Mangge itu nama bekennya ya Kak ya? Nama berawal dari Manggewi, jadi Mangge kayak oh gitu, nama bekennya saya pun kenalnya Kak Mangge gitu. Jadi nama lengkapnya ada Novia Sartika Dewi. Beliau merupakan seorang creative planner dengan passion di dunia desain interior, arsitektur, dan grafis. Owner dari Grafisio Design Bali yang juga menggemari dunia house plant dengan brand Grow Shop Plants Bali, betul ya Kak ya? Benar. Oke, dan satu lagi ada beliau juga penggiat digital akademik yang bernama Sinergi Academy LC yang merupakan wadah pengembangan minat kaula muda yang gemar mendesain serta mampu menggali potensi desain sejak dini. Luar biasa sekali sobat kreatif, boleh tepuk tangannya dari rumah mungkin pas lagi nonton gitu ya. Karena cukup menginspirasi sekali Kak. Jarang-jarang ada wanita karir yang mau berkarir lebih dari satu profesi gitu loh. Dan benar-benar konsisten sekali dengan kegiatan-kegiatan beliau gitu kan. Langsung saja sekarang saya mau tanya-tanya nih sama Kak Mangge. Kalau sekarang nih pandemi gitu kan, kita apa-apa terbatas ya Kak ya. Kalau sebelumnya aktivitas Kak Mangge itu apa aja sih? Sesibuk apa sih seorang Mangge gitu? Oke. Iya. Jadi halo semua, saya Mangge. Jadi kecintaan saya terhadap dunia desain mengawali semua hal yang tadi adik-adik sudah uraikan gitu. Jadi di dunia desain berawal saya suka passionnya itu di interior. Kemudian di interior saya belajarnya otodidak karena memang suka menata ruangan seperti itu kan. Terus kebetulan juga suami arsitek, disitulah kita berbarengan, dimana waktu itu saya cuma lihat desain-desain itu di internet seperti itu kan, cuman ngayal mimpi-mimpi nanti pas kalau udah punya rumah pengen banget punya desain seperti ini gitu kan awalnya. Itulah sebuah mimpi itu akan menjadikan kita untuk action gitu kan, kita pentingnya mimpi. Kemudian kita action lebih jauh lagi, saya menggali potensi dan tiba-tiba nih teman ada bisa dong buatin desain kitchen set, dia masih mau buat rumah, jadi oke lah kalau dikasih kesempatan saya mau ngedesainin gitu kan. Awalnya akhirnya saya kasih desainnya, kemudian bisa langsung install nggak? Oh yaudah kalau dikasih kesempatan. Nah, kembali lagi kalau misalnya segala sesuatu kalau kita memang mau belajar dan kasih kesempatan Pasti bisa. pasti bisa. Iya. Awalnya memang belum pernah mencoba, tapi kalau kasih kesempatan boleh deh ya. Saya juga kebetulan punya tim juga, cuman di interior saya masih baru belajar. Saya bilang itu tahun 2000 sekitar 2015 sih, bahkan 2015 itu saya mulai untuk berani brand sendiri, Grafisio Design. Itu awalnya sama suami bareng-bareng, tapi akhirnya ya udah kayak saya berani deh punya brand sendiri. Karena sudah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Iya, pengalaman sebelumnya
Saya kadang ikut sama suami meeting atau apa, tapi ide saya juga udah lumayan di otak saya, oh kayaknya nih desainnya bagus begini nih. Akhirnya ya udah, kenapa enggak saya buat brand sendiri, Gravisio Design itu one stop design solution. Jadi mulai dari interior, arsitektur, sama grafis juga, branding. Jadi satu paket komplit lah ya semuanya. Kalau mau cari Mangge langsung dapat semuanya, inputs bisa semuanya. Luar biasa sekali Kak Mangge, benar-benar inspirasi ya. Ada yang menarik Kak, tadi ketika Kakak bilang Kakak otodidak belajarnya, berarti bukan dari kuliahnya ngambil jurusan itu kan ya. Biasanya kan kalau orang yang sudah terjun secara profesional di dunia grafis dan lain-lain itu dimulai dari dia ambil jurusan di kuliah kayak gitu kan, benar-benar panjang lah perjalanannya belajar gitu kan secara pendidikan gitu kan. Tapi Kak Mangge malah ada passion yang tiba-tiba muncul gitu kan secara otodidak, terus belajarnya melalui online, terus suami juga ya belajar dari suami mungkin lebih ke di lapangan. Jadi guru-guru saya itu banyakan manur-manur ya, tukang-tukang. Jadi Mas ini gimana nih ininya, oh ini nih kendalanya kayak gini. Jadi solusinya gimana? Jadi sebenarnya bahkan ya kalau dari background saya sih di legal ya, fakultas hukum. Di situ awalnya kalau memang saya ingin mencari arsitektur atau desain sebenarnya bisa aja, bahkan mungkin PMDK ya. Karena kan tamatan di Semansa dan waktu awal itu PMDK, di jalur PMDK bisa lulus gitu ya. Cuman saya pikir nanti kalau desain kayaknya saya bisa di lapangan nih belajar karena memang passion di desain. Namun ada ingin mempelajari sebuah ilmu baru gitu, misalnya di legal itu kadang kan ternyata semua ilmu pengetahuan itu ada benang merahnya gitu. Bukan berarti kita di bidang hukum legal nggak bisa ini karena di creative planner itu ternyata semua ada pasti ada benang merahnya. Misalnya ini saya ada ngedealin project interior atau apa dengan nominal yang lumayan besar, tentu harus ada kontrak kerja ya kan. Nah di situ kadang sering sekali ketemu bahkan ini desain biro jasa arsitek atau interior, tapi background ini malah ada yang wah kenapa jauh sekali, wah itu berarti mainnya kurang jauh ya kalau orang bilang. Nah sorry Kak, itu saya mau tanya satu, karena kan kalau misalkan kita tahulah dunia lapangan seberat apa gitu kan. Kalau dari Kakak itu menjadi sebuah hambatan nggak sih Kak dengan tidak adanya background pendidikan sebagai desain gitu kan, terus akhirnya mengambil profesi yang profesional seperti sekarang, ada nggak pikiran yang negatif dari orang-orang sehingga kayak ragu nih ke Mangge karena dia dari background pendidikannya tidak desain gitu, ada nggak Kak selama dari awal waktu merintis awal ada. Jadi kita buktikan dengan karya, jadi karya yang berbicara. Misalnya dengan background ini tapi kita memberikan kepercayaan, trust ya. Jadi kalau udah lihat portfolionya mana Kak ya, portfolio saya ini bangunan misalnya apartemen ini udah jadi di Bravo atau apa di mana, dan kepercayaan itu kan tumbuh lagi ke klien. Jadi hal seperti itu yang kita berikan dengan modal kepercayaan aja gitu, kepercayaan dan portfolio karya. Di situ yang memberikan kepercayaan itu tumbuh, bahkan loyal customer dia setelah membangun villa atau ini dia lanjut lagi order terus ya, karena kan sebenarnya terpenting kan dengan jangka panjang ya, jangka panjang estafetnya itu. Kemudian yang kedua itu kadang saya juga memilih tim itu yang memang benar-benar udah tim yang handal gitu ya. Jadi di bidang saya yang misalnya dari networking ada yang untuk spesialisasi di teknis ada seperti itu. Jadi bahkan kadang yang sekarang magang di kantor saya itu kan dari anak-anak sekolah tinggi ya, desain IDB, yang kalau kantor misalnya agak full saya suruh kerja di sini di gedung Dharma Negara. Mereka yang sering kerja di sini saya suruh coba di Alaya dulu gitu, dan itu basicnya emang desain interior. Jadi saya memberikan mereka apa yang tidak didapatkan di kampusnya gitu. Jadi
penting juga kan hard skill dan soft skill Soft dari skill dan mereka. hard skill, Kita di benar universitas selalu aja ditekankan harus ada hard skill dan soft skillnya ya gitu kan. Jadi Kak Mangge benar-benar merangkul teman-teman dari universitas ya untuk benar-benar mengasah potensi diri mereka gitu kan. Nah itu Sobat Kreatif, kita perlu contoh dari seorang sosok Kak Mangge. Jadi kita semua walaupun tidak dari background yang sejalan gitu ya dari profesi kita sekarang, tidak berarti kita tuh tidak bisa sukses di profesi itu gitu kan. Semua ada benang merahnya gitu. Saya pun juga dari jurusan kuliah apa, terus tiba-tiba kerjanya apa, itu sebenarnya is okay gitu kan. Semua bisa sukses dengan jalannya sendiri-sendiri gitu kan. Saya tambahkan lagi. Jadi kalau misalnya background kita apa dan nanti kita di dunia kerja nyata apa, itu kadang nilai plusnya ada, networking ya. Jadi di perkuliahan di Fakultas Hukum akhirnya saya punya teman dari notaris, advokat dan segala macam itu. Wah, malah itu kalau membuka networking lebih luas lagi ya Kak ya. Itu salah nilai plusnya. Jangan minder atau misalnya gimana. Jadi buktikan karya yang berbicara. Iya benar. Karena kan banyak sekali kasus anak-anak muda yang baru lulus kuliah sempat menyesal gitu. Aku nyesel masuk jurusan itu, ternyata kerjanya melenceng banget gitu kan. Jadi itu tuh nggak perlu diseselin Sobat Kreatif. Jadi kalian bisa melakukan pekerjaan apapun, apalagi sekarang masa pandemi kayaknya orang nggak mikir passion loh Kak. Apa yang ada kerjaan sikat semua gitu kan. Semua sekarang butuh pekerjaan gitu. Nah terus sekarang masuk ke pandemi gini Kak. Ada nggak sih Kak perbedaan kesibukan Kakak selama sebelum pandemi, terus sekarang ke pandemi, itu perbedaan dari profesi yang Kakak jalani itu apa? Ada nggak? Oke, yang tadi nih kalau saya juga tambahkan, nah yang Adi bilang tadi di musim pandemi ya. Iya. Nah jauh di sebelum musim pandemi itu tepatnya waktu ada kejadian Gunung Agung, ingat nggak? Oh iya. Gunung Agung itu sekitar 2 minggu 3 minggu ya, ditutup airport. Dan di sana kebetulan saya ada ini juga sama Kakak Subali, Bali Baca Buku, Kak Pande, itu merupakan mentor saya juga. Di sana saya ikut menjadi volunteer, di mana untuk memberikan kebutuhan pangan buat teman-teman di Karangasem ya. Disitulah saya mendapatkan istilahnya clue atau mungkin seperti dari semesta gitu lah istilahnya. Kadang tidak berupa materi atau apa kita kerjakan, yang penting kita berbuat baik dan semesta pun akan memberikan sebuah kode-kode clue gitu ya. Dan menyadarkan saya istilahnya ini kalau di pariwisata, semua mengandalkan pariwisata, di saat seperti gunung meletus itu output tutup, di situ saja sudah lumayan gonjang-ganjing ya. Jadi saya di situ akan terpikirkan menanam bahwa kita memang harus perlu ada punya 3 keran, jadi tidak punya mengandalkan satu keran. Jadi kenapa perlu backgroundnya kita apa, tapi kita punya skill apa, punya hobi apa. Dalam buku yang saya baca ada kita perlu 3 hobi. Di 3 hobi itu mungkin ada salah satu, salah dua yang harus kita hobi itu memberikan kita feedback yang bagus, feedback dalam arti mungkin tidak semata-mata materi. Iya sebenarnya. Dari mental health, kemudian healing dan kepuasan batin terutama ya, dimana tanaman itu nanti saya juga jelaskan. Dan di situ saya merasakan bahwa pentingnya, saya bilang tadi 3 peran, terbukti lah setelah berjalan akhirnya di 2017 itu selain dulu jasa Grafisio, saya merintis Grow Shop Plants Bali, berawal dari yang hidroponik. Saya mendesain sebuah kitchen set langsung dengan pangan, dimana itu di Jepang udah banyak dipakai untuk pertanian pangan. Jadi hidroponik tidak pakai tanah tapi dengan oksigen dan air. Ya itu mereka masak langsung petik kan enak banget ya. Nah, seperti itu tahun 2017 tuh saya udah konsepin seperti itu. Grow Shop terakhir 2017 akhirnya ketemu teman-teman yang disuka tanaman juga. Ternyata ketemu yang hobi satu rasa itu lebih ini lagi. Jadi ngumpullah yang sefrekuensi ya. Ternyata itu memang dan prospek marketnya tuh sedang mendunia sekali. Kalau philodendron akhirnya main di daun-daunan philodendron, dan itu mereka tanaman kan ada seni ya. Di situlah saya rasakan bahwa karya Tuhan, desain langsung dari Tuhan yang ngedesain istilahnya itu. Tadi dengan desain, melihat sebuah desain yang memang Tuhan langsung ciptakan tuh emang luar biasa sekali seperti itu.
kalau bisa tak petik nih dari seorang Kak Mangga gitu. Di 3 profesi itu sebenarnya semua ada benang merahnya Kak ya, dari desain-desain interiornya Kak Mangga pun memasukkan unsur-unsur tanaman gitu kan, sebagai kecintaannya Kak Mangga ke tanaman gitu kan. Hidup pasti. Saya selalu lihat di Instagramnya Kak Mangga ketika Kakak nge-share desain Kakak, sempat ada caption yang pokoknya kalau sudah aku yang desain pasti akan nyelipin monstera gitu kan. Jadi itu merupakan ciri khas dari Kak Mangga rupanya ya. Jadi semua desainer itu. Iya kan, pasti ada ciri khas dan udah nyantol banget di pikiran saya ini Kak Mangga ini pasti desainnya ada tanamannya gitu kan, bener-bener hijau banget vibes-nya gitu, enak gitu kan. Jadi bener-bener selaras ya Kak ya semuanya, walaupun sebenarnya kalau kasat mata kita apa sih Kak Mangga banyak banget profesinya, ambil ini. Ternyata setelah kita telusuri lebih dalam itu ada garis merahnya, semua benang merahnya. Iya. 3 hobi paling nggak yang udah bisa memberikan kita gairah untuk lebih inilah gairah istilahnya. Bangun pagi itu cuman mau lihat ada pucuk gitu kan, seneng banget rasanya. Wih, happy banget, nggak bisa saya dapatkan di tempat hiburan manapun sih sebenarnya. Itu happinessnya wow, kan planner lady pasti tahu. Tapi sebelum kesana nih ya, berarti Kak Mangga sudah menggeluti dunia houseplant dari 2017. Yes, ya. Grow shopnya itu 2017. Itu jauh sebelum pandemi dong ya. Sedangkan sekarang tanaman kalau di kalangan saya nih ya kan baru-baru booming banget selama pandemi. Jadi saya pribadi nih jujur ngiranya kalau tanaman itu lagi boomingnya baru-baru gitu kan. Sedangkan waktu saya kenal Kak Mangga, wow ternyata sebenarnya tanaman tuh udah lama banget ya. Aku aja ternyata yang katrok nggak tahu soal tanaman gitu kan, baru benar-benar ngerasain rasanya bercocok tanam gitu seperti apa gitu. Itu tuh benar-benar dari waktu itu saya curhat sedikit ya Sobat Kreatif. Waktu itu Kak Mangga sempat DM bilang kayak Ayu suka cover lagu kan, ingat nggak? Yuk kita collabs gitu kan. Terus taruh tanaman di belakangnya. Itu sebenarnya masih jauh tuh pikiran dari tanaman. Masih kayak oh ya udah deh tarik. Terus lama-lama karena ngeliatin terus storynya Kak Mangga, liatin Instagramnya, jadi saya ikut terinfluence dari Kak Mangga gitu kan. Kayaknya asik juga, tapi karena sebelumnya saya selalu Kak Mangga, jangankan tanaman yang besar, kaktus aja mati gitu kan, saya ngurusin nggak becus gitu ngurusnya karena mungkin nggak tahu ya. Waktu itu juga Kak Mangga kayak langsung bilang tanaman tuh harus diajak ngobrol, dan akhirnya nerapin dan ternyata it's magic guys, itu tuh beneran terjadi gitu kan. Bisa dong Kak ceritain tentang happy-nya bercocok tanam, terus punya houseplant segala macam, boleh diceritain gimana perjalanannya dari awal? Iya. Tadi berawal dari yang 2017 grow shop lahir itu mulai dari hidroponik. Saya mengenalkan tanaman pangan dengan konsep hidroponik. Kemudian sempat vakum juga karena kesibukan di graphic design interiornya project. Kemudian di houseplant itu mulai bangkit lagi 2018 karena ada desain project yang saya lihat di internet itu tanaman itu seperti fashion juga ya, seperti fashion. Jadi dia nanti ada yang ngetren ini di ruang tamu, seperti living room apa itu. Hanya saja kalau misalnya memang dia penghobi, semua koleksi yang dia punya wishlist plan itu mungkin ada dari Borneo, Nusantara punya ya, itu emang ada. Kalau kita lebih selami lagi itu kompleks sekali, dan bahkan di Eropa itu udah sangat besar sekali pangsa pasarnya. Dan tanpa disadari sebenarnya di Bali dan Indonesia kita sudah didampingi dengan harta karun yang amat sangat ya, entah hujan tropis itu memang merupakan prospek yang luar biasa. Jadi semakin saya selami ternyata juga memberikan dampak positif dan juga memberikan lebih ke teman-teman yang lain. Dari yang lumut sekarang saya bisa istilahkan berbagi berkah buat yang lain. Ternyata rumut itu saya bisa kirim ke Makassar, Medan, Jakarta, Bandung, forest moss. Jadi itu sebagai media tanam juga dan juga sebagai topping media tanam, sehingga dia bisa memunculkan estetika yang luar biasa. Jungle vibes-nya dapat. Selain estetik juga itu ada fungsi khususnya ya, nggak cuma sekedar memperindah aja. Benar, gitu kan. Dengan pot terakota. Iya, perpaduan yang ini jadi bisa diletakkan di tempat kerja atau capek lihat laptop, bisa langsung cuma lihat tanaman aja udah langsung fresh, segar. Iya. Itu lumayan juga green therapy. Jadi kenapa sudah menjadi lifestyle juga di kalangan di penduduk luar negeri gitu kan. Jadi mereka kalau hidup di tempat tinggalnya di apartemen, kan nggak punya halaman, jadi
apa namanya yang di luarnya itu apa saya lupa. Teras. Itu akan disulap menjadi sebuah Iya, mini saya cabang. juga biasa lihat Pinterest gitu kan, Iya kan? apartemen orang luar negeri tuh tanamannya banyak banget gitu kan, Dan terus kayak keren-keren bener, banget. di ruang kerjanya udah kayak Iya. mini forest gitu. Ya Ada mereka kayaknya lumutnya. so happy gitu kerja So happy. dikelilingin sama tanaman Yes, gitu kan ya. iya. Oke, sobat Seperti kreatif, itu. sebelum kita jauh membahas soal tanaman-tanaman, Kamangnya juga bawa tim ya kak ya, Iya, iya. bisa dipanggil timnya bergabung bersama kita berdua di sini. Oke. Kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi soal tanaman. Kita perkenalan Oke. dulu ya. Ya ini berapa saudara-saudara saya dari teman kita asli dari Sanur. Jadi tim yang saya ajak untuk lebih mengenalkan magicnya tanaman itu saya ajak juga saudara-saudara dari Sanur, dan kebetulan di Sanur rumah bajang saya itu juga dengan cukup luas, dan kemudian Dan dimanfaatkan. iya, tanaman dari orang tua kita dulu itu ternyata itu memang kalau sekarang tuh harganya udah kalau kita tahu ID plan-nya itu apa, dan kita telusuri lagi ininya tuh kalau di pasar internasional lumayan juga harganya. Jadi di situ kadang kita senangnya ya menemukan ternyata ini nih ID plan-nya ini nih sekarang lagi, dan ketemu lah misalnya marketplace yang juga kebetulan di Bali House Plan Community itu sekarang yang awal saya bikin event itu sebelum pandemi, itu sekitar 3 bulan sebelum pandemi bahkan di Brown Cafe bersama teman-teman itu yang ikut cuma 9 orang, 9 brand. Dan kita gas aja, datang nggak datang cuma 15 orang pengunjung. Itu didatengin oleh juga Angga No Stress. Kemudian dari situ mulai nih nanti pokoknya bakal lebih booming lagi guys, karena di luar udah booming, di Bali kita iniin loh sama-sama. Iya. Dan ternyata Waktu pandemi udah banyak banget iya, kan? banyak banget, dan di situ banyak banget yang DM saya, Kamanggi gimana caranya memulai dan segala macam. Wah, sangat kewalahan sekali di sini. Sampai membentuk komunitas ya kak ya? Ya, Bali House Plan Community itu. Sekarang yang berawal ikut event itu cuma 9 orang brand dan plenty, sekarang udah mungkin yang terdaftar sekitar 200-500 bahkan ya 250 brand plenty. Antusiasnya sudah mulai luar biasa Iya, ya udah. sekarang. Wow, jadi saya cukup bangga, dan adik-adik generasi muda udah sadar di mana magical tanaman itu bahkan yang kita didampingin itu ternyata memiliki nilai value yang lebih gitu. Iya. Kemudian yang sekarang kalau didata seluruh itu mungkin lebih dari 500 brand ya, yang jadi semua usaha tergerak mulai dari lumut, media tanam, bahkan sebuah hobi yang bisa kita membeli kotoran kambing pun kita mau. Itu hobi magicnya, kotoran kambingnya kita mau beli karena penting kan untuk tanaman juga. Terakota juga seperti itu. Jadi tim yang saya juga merupakan kakak saya, Kak Gori, dan seniman juga, saya gitaris band DHD. Kemudian Selamat datang. Saya hello dulu sama kreatif sama timnya Kamang ya. Kemudian adik kandungnya juga, jadi kita sibling dua. Jadi bisa dibilang sebenarnya dari 9 orang ya, betul? Yang 9. brand plenty sampai sekarang 200-an gitu kan. Berarti Kamangnya sudah berhasil menginfluence masyarakat di Bali, di Denpasar khususnya juga, untuk kita aware lah ya, dan kita benar-benar mengenal gitu kan kalau dunia tanaman tuh ternyata seenak itu loh gitu kan. Karena sudah jauh sekali tertinggal dari negara-negara lain mungkin yang sudah lebih dulu gitu kan mengekspos tanaman-tanamannya gitu kan. Iya. Thailand, Singapura, terutama kita bisa lihat Singapura itu sampai airportnya aja kayak gitu desainnya, mewah semua, vertical garden ini semua, dan dia punya botanikal tuh koleksinya luar biasa. Kita loh di rumah Tegalnya, itu sebenarnya mewah sekali, dan mungkin 2025 ke atas gitu, sebuah hal yang mewah itu misalnya nanti punya greenhouse. Kalau dulu zaman dulu rumahnya ada poolnya, mewah. Udah nggak zaman sekarang ya, mending ada greenhouse ya. Ya.
Itu kalau punya rumahnya cuma dikit aja, sesimpel ada dapur, ada secukupnya, sisanya Kebunnya banyakin aja. greenhouse. Itu baru mewah menurut saya. Iya, Jadi, apalagi itu juga lebih menyehatkan bumi kita sangat, ya Kak ya. yes. Sekarang udah nggak zaman lah terlalu banyak yang nggak Iya penting sih, desainnya iya. gitu kan. Kalau greenhouse kan jauh lebih menyehatkan bumi kan. Jadi untuk kalian yang masih punya halaman luas Tegal itu tolong dijaga karena spesies-spesies yang kalian anggap di sini ece-ece ya gitu. Jadi ternyata kalau di Eropa itu bisa berapa US dollar gitu kayak gitu. Iya. Tapi harus kita tetap jaga karena biar tidak semua di shipping ke luar negeri, tapi kita harus jaga juga bongolnya di sini biar kita perbanyak seperti itu. Dan Oke di situ Kak, ada masuk ke tanaman nih ya, banyak sekali sebenarnya pengen saya kulik-kulik dari tanaman gitu. Apalagi beberapa hari lalu tuh sempat viral di Facebook gitu kan, ada banyak banget yang share seputar harga-harga fantastis dari tanaman gitu kan. Saya pun sebagai pembaca awam gitu ya, cukup bingung gitu kan, kenapa ya kok tanaman ada yang harganya bener-bener jutaan, puluhan juta, terus ada yang range-nya itu murah banget kayak gitu. Itu apa sih yang membedakan? Apa dari segi nama tanamannya atau cara merawatnya, teknik dan segala macam, mungkin bisa dibantu biar teman-teman itu lebih open mind gitu lah ya, tahu bahwa tanaman itu nggak sebatas itu doang gitu, dan nggak ada underestimate kalau ini jual mahal banget di sini lebih murah. Itu kan sebenarnya kalau dari persaingan bisnis kita nggak bisa ya bersaing harga gitu kan, karena ada harga-harga, ada barang juga gitu kan. Boleh dibantu jelasin? Nah, ini dari kakak saya. Jadi menurut saya ada beberapa poin yang harus menurut saya nih ya, bisa pribadi, tapi kan statement orang beda-beda. Kalau bagi saya tanaman itu kan kayak barang seni ya, kalau kita Tidak lihat, ternilai kalau kita harganya perhatikan ya, sebenarnya. di samping memberikan kesenangan sama kita. Terus masalah harga itu tergantung keikhlasan yang lepas sekarang. Kalau misalnya kolektor nih, kita minta mereka udah pelihara dari lama, mereka juga nyarinya proses nyarinya atau proses propagasinya itu maaf, propagasinya itu agak susah. Jadi itu pasti dijualnya mahal sama mereka. Terus dari segi membudidaya itu susah. Terus itu kelangkaan, bukan origin dari sini itu misalnya, itu pasti akan mempengaruhi harga. Misalnya langka, susah, pasti susah dibudidaya. Semakin mahal tanaman itu bakal susah, jadi perlu perhatian yang sangat khusus. Jadi mereka otomatis mahal jadinya. Kalau yang murah-murah berarti ekonomis, lebih gampang dicari, atau mereka memang berasal dari sini, lokal tanaman lokal. Yang mahal udah pasti rare gitu ya. Iya, dibilangnya rare sih ya. Udah. Jadi mungkin poin saya itu sih, kalau yang membedakan yang mahal sama yang ekonomis ya seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa samakan dengan istilahnya kayak lukisan gitu ya. Kalau kita lihat lukisan kan kita pasti apa sih artinya mahal banget, harganya 100 juta, puluhan juta kayak gitu kan. Sedangkan kita yang melihat itu nggak tahu proses si pencipta karya itu seperti apa. Dari pasti kan kalau kita pelukis itu pasti ada feeling yang harus dikeluarkan, emosionalnya dituangkan di dalam karyanya, terus prosesnya panjang, nggak sehari dong ngelukisnya gitu kan ibaratnya. Nah sama kayak tanaman yang kita lihat nih harga satu pot ini mungkin mahal banget, tapi kita nggak tahu bahwa prosesnya yang melihara itu panjang banget sobat kreatif. Jadi perlu emosional juga kan, ada feeling yang kita tuangkan ke tanaman gitu kan biar connect. Jadi itu yang sebenarnya membuat harga tanaman itu fantastis juga. Tergantung juga tanaman itu ada yang langka atau yang mudah dicari juga gitu ya. Dan juga itu kalau tanaman misalnya harganya sudah mulai agak pedas gitu ya, karet tua ya pedas. Jadi itu misalnya tumbuhnya tuh lama. Misalnya ada yang setahun baru ada pucuk satu, itu juga mempengaruhi. Tapi kalau sekalinya udah pucuk dikasih, kalau istilah saya giveaway dari Tuhan ya, tiba-tiba ada di pucuk satu, itu luar biasa juga, magic seperti itu. Kalau sekarang nih Kak, sekarang kan persaingan, anggaplah sekarang tanaman sudah menjadi bisnis ya. Lifestyle juga. Iya, lifestyle juga saya itu. Terus sekarang kalau misalkan Kakak ini menjual tanaman gitu kan, melihat banyak sekali juga pebisnis tanaman yang harganya banting-banting harga banget gitu kan. Itu ada nggak sih perasaan khusus tanggapan dari Kak Mangga?
Kalau saya pribadi juga ini seperti Atau is okay aja gitu sebenarnya? ya is okay. Jadi dari kita cuman sedikit yang brand perintis sekarang sampai ratusan itu aja saya udah bangga ya. Jadi ada yang muda tidak melihat satu prospek lain, jadi ternyata yang di tanaman juga banyak. Di situ saya udah mulai bangga. Tapi kalau perihal harga, kita ini kan ke masing-masing brand, jadi dia memang punya market sendiri-sendiri. Kemudian kita juga ada, kalau dari kitanya ada spek kayak tadi tumbuhnya lama, dan kita memberikan edukasi. Edukasinya misalnya seperti Tenuis ini, dia kan punya desain itu bagus banget estetikanya, dan itu Nusantara juga punya Kapidopora. Dan itu kita mengedukasikan dari mana asalnya, ID-nya apa, gitu. Kalau misalnya kita belanja sekarang di Renon, di daerah yang memang market tanaman ya, banyak landscape di sana, istilah-istilah kadang untuk belanja juga beda. Misalnya sana ada jabol nggak, Bu, ada jabol tanaman ini. Sebenarnya kalau ID-nya itu sebenarnya bukan itu. Iya, Monstera Adansoni ID-nya. Yang kalau variegata lebih ini lagi karena dia punya tekstur atau pattern yang mewah. Semakin dia mewah patternnya, itu lain harga. Seperti tadi adik bilang tadi, lukisan. Jadi kalau saya anggap, dan saya teman-teman Bali Plan juga, itu kalau udah main yang variegata, pattern yang mewah, itu lukisan abstrak dari Tuhan. Jadi kok bisa mahal banget Kak? Lukisan aja bisa dibeli 100 jutaan dan mm-an. Itu lukisan manusia. Kalau yang lukisan ini tuh abstrak dari Tuhan. Iya benar-benar. Iya, kalau lukisannya masih dibuat manusia. Iya, mau beli ratusan juta. Ya kalau tanaman desain Tuhan langsung. Kalau misalkan variegata gitu kan, kadang kita hasilnya nggak bisa ditebak kan. Karena amal ibadah itu, tergantung amal ibadah kita. Dan itu sebenarnya ngebuat harganya juga wajar banget. Ya. Betul dari alam. Dengan mahal gitu betul kan. Dari alam dan juga desain dari Tuhan, itu yang saya ini kan, jadi membuat hal magic lainnya. Jadi kalau udah tunas itu, aduh pattern apa nih bakal dikasih. Kalau patternnya flat itu lain lagi harga, kalau marble lain lagi gitu. Iya itu sih, saya juga nyadarin kalau wah ternyata kayak gitu indahnya tanaman itu yang nggak bisa kita ukur dari harganya segala macam. Kalau yang kakak bawa ini jenis tanaman apa? Tenuis, dia masuk Rapidopora sih. Tenuis jadi Borneo juga. Jadi sebuah koleksi dari Borneo kita, Nusantara, Kalimantan, Sumatera itu sebenarnya harta karun yang mereka punya tanaman-tanaman yang luar biasa. Dan Belanda itu paling senang koleksi yang Borneo. Bahkan kalau kita juga yang di luar negeri, Brazil itu punya Blighua juga kayak masih ini sih. Cenderung ke spesies hutan hujan sih yang kita punya. Selain di Latin, Amerika Latin, yang kebanyakan sekarang mendominasi kan Latin. Terus di sini juga kita kan punya hutan hujan seperti di Borneo, itu tuh spesiesnya ya kayak ini. Lebih ke Rapidopora. Ya, yang akhir-akhir ini happening yang ngetrend tuh tanaman hutan hujan sih sebenarnya. Terus sekarang nih, karena komunitasnya sudah semakin banyak juga kan yang ikut 200-an orang, ada nggak biasa nggak sih mengadakan event-event kreatif gitu dengan teman-teman yang lainnya seputar tanaman gitu? Beli mungkin bisa dikasih tahu, karena saya lihat di Instagramnya Kak Manggi ada setiap weekend market juga ya. Mungkin bisa dikasih tahu sobat kreatif ini kalau ternyata banyak ada event yang dibuat sama Kak Manggi beserta timnya yang berkaitan sama tanaman gitu ya. Silakan. Iya, udah mulai sih banyak mau dilakukan event, terutama pameran sih jenjangnya. Ini kayaknya mau tanggal 10 ini di Ibis Hotel Tanjung Benoa kita mau adain pameran juga sama komunitas. Ya mungkin teman-teman bisa hadir di sana untuk cuci mata lah. Benar-benar. Karena benar-benar stress healing kan. Lihat tanaman itu enak banget gitu kan. Jadi mungkin teman-teman ingat di notice tuh tanggalnya. Iya, tanggal 10 sama tanggal 11 2 hari. Di Bis Tanjung Benoa. Kemarin di Ramada juga happening banget, lumayan juga antusiasnya. Siapa tahu nanti bisa bikin di Dharma Negara Alaya Kak, dijadwalkan lah. Kita appreciate sekali. Dijadwalkan di sini biar kita Dharma Negara Alaya bisa apa sih menyuguhkan sesuatu yang stress healing juga untuk masyarakat di pasar gitu kan. Sama-sama ke sini jadi kan pada nggak stres ya, apalagi pandemi sekarang orang-orang cenderung stres karena keadaan gitu kan, karena kita nggak bebas bergerak, nggak bebas beraktivitas gitu kan. Tapi dengan adanya tanaman ini sebenarnya ngebantu banget nggak sih Kak? Sangat dia tadi saya bilang penangkal stres, kemudian green therapy dan healing juga.
Jadi perlu sekali di saat pandemi ini, dimana mungkin yang biasa mobiling tiba-tiba di rumah itu kan tidak gampang ya, harus butuh itu kalau misalnya gitu, kalau nggak ini nanti depresi. Jadi perlu adanya hobi misalnya kayak koi, cupang, tanaman, itu sangat membantu kita dalam memiliki mood ya di situ. Sekarang ini bisnis hobi yang malah ini. Mungkin kalau yang suka sepeda, mungkin tadi kebetulan kalau saya lebih senang di rumah sih, self care-nya. Dengan tanaman, buku, kopi, udah itu nikmat banget. Jadi juga bisa menunjang brainstorming lainnya untuk menghasilkan karya-karya gitu kan. Inspirasi pasti bakal ngalir gitu. Dan itu sebenarnya nggak kaget lagi karena sebelum itu saya cedera kaki, jadi 3 bulan tiba-tiba mendadak harus di rumah, nggak bisa kemana-mana, nyetir pun nggak bisa, turun tangga aja nggak bisa. Di situ sebenarnya harus disiapkan mental dari sekarang. Kalian misalnya di PKM nih, karantina cuman nggak bisa keluar, tetap batasi kemana, tapi masih bisa jalan. Iya. Bayangin sehat semua lah. Bener, bayangin kalau misalnya ada cedera kaki jiping gitu, kalau nyetir aja nggak bisa, turun tangga aja nggak bisa, dari kamar ke dapur aja nggak bisa. Ya kalau maaf aja kalau sooner or later, ya kita kalau udah umur kan bisa dan ada kesehatan. Hal-hal itu harus disiapkan dari sekarang mentalnya. Dan itu pun mungkin waktu saya cedera, apa nih kode apa nih bakal dikasih sama Tuhan tuh sebelum pandemi itu. Ternyata waktu itu kan belum pandemi, jadi saya lihat story teman kemana ya, ke bioskop, ngopi, nge-mall, sementara kaki udah git gini kan, nggak bisa kemana-mana. Kalau nggak bisa kontrol itu kontrol jadi wah, ternyata yang paling setia apa? Tanaman. Dia diam tapi ngasih perform yang luar biasa, hijau, healing, dan dia tumbuh. Wow, jadi kita ada chemistry sendiri sama tanaman, punya komunikasi itu sendiri gitu. Itu disiapkan mental sedari sekarang. Nah, itu Sobat Kreatif salah satu tips dari Kang Mangge kalau misalkan kita merasa pandemi ini sangat membuat kita stres di rumah aja, nggak bisa berkreativitas dengan bebas gitu kan. Jangan khawatir bahwa sebenarnya kalian bisa sehat dengan cuman ada tanaman aja, sebenarnya kalian bisa sehat gitu Kak ya. Tapi mungkin Kang Mangge bisa kasih rekomendasi untuk teman-teman yang masih awam, misalkan aku pengen nih punya tanaman di rumah, pengen banget ngerasain experience kayak Kang Mangge, ngerasain gimana sih tanaman itu berkontribusi untuk hidup saya, stress healing segala macam. Boleh direkomendasiin ke Sobat Kreatif kita kira-kira yang paling pertama deh, tanaman yang paling gampang lah dirawat dulu untuk orang-orang newbie gitu kan. Boleh. Saya juga ingin penambahan poin yang misalnya ada sekarang lagi happening, yang sering dibilang sama Jana Bulo atau Jabol itu sebenarnya itu Monstera adansoni. Dan juga kalau sekarang biasa ya, kalau tanaman semakin tinggi anginnya kencang, belum krebe gitu kan, jadi bisa mungkin kadang kalau tanaman tanaman ini loh, adalah segelintir yang mungkin bikin gimmick-gimmick bahwa tanaman nanti aja ini ntar nggak in lagi seperti gelombang cinta, selalu dikaitkan dengan gelombang cinta dan lain-lain. Sebenarnya itu gelombang cinta pun saya sekarang masih tetap melihara karena sampai dari di kontrakan, saya dulu kontrak sampai sekarang saya bawa, saya rawat. Jadi itu bukan kembali semata-mata ya kita percaya adanya tren perubahan pasti, hanya saja kalau dari hobi, gimana pun tren, kalau emang tanaman udah manggil sama kita tetap akan pelihara. Walaupun dia nggak ngetren lagi, walaupun dia ini lagi, tetap kita akan ngetik. Jadi seperti fashion, tadi cut biar, celana cut biar, kita nggak tahu nanti kapan happening. Simpan aja di lemari kan. Tapi kalau udah happening, ada dari Fashion Week di Prancis, tiba-tiba ada yang pakai, happening lagi. Ambil lagi di lemari dong pakai. Ya seperti itu. Jadi tanaman kita rawat aja, kita ini dia tumbuh, ternyata tahu-tahu di tahun berapa happening yang ini kita udah punya. Dan itu kalau buat saya the best invest juga, stress selling juga. Paling ini sih kalau misalnya ada yang menawar dengan harga ini juga kadang nggak semata-mata kita harus lepas, tapi kadang sayang karena bukan cetakan pabrik. Kita nggak bisa dapat dia perform sama seperti yang satu dengan yang lain, bukan cetakan pabrik. Di situ kadang dilema seorang rektor yang desainer. Jadi bedanya kalau pecinta tanaman sama yang memang ingin berbisnis tanaman itu bedanya di situ, Sobat Kreatif. Karena kalau pecinta tanaman kan pasti nggak money oriented ya, Kak ya. Jadi nggak semata-mata karena
ini bisa kejual mahal nih, jadi jual aja enggak. Ada masih perasaan sayang sama tanaman yang mau dibayar mahal pun sebenarnya enggak gitu kan jadinya, dapatnya karena nggak bisa lagi. Iya, dapatnya susah gitu kan. Jadi nggak semata-mata ini bisa dibayar dengan uang sebenarnya kalau memang kita pecinta tanaman gitu kan. Sama yang tadi belum jawab, kalau yang untuk memulai ya, yang newbie itu coba Iya, mungkin ada rekomendasi untuk sobat kreatif mungkin kayak masih seumuran saya atau masih di bawah saya juga yang belum terlalu tahu tanaman gitu, beli mungkin bisa direkomendasiin sama cara-cara. Ini saya ceritain pengalaman saya ya. Jadi saya juga newbie di tanaman. Ini berawal dari istri saya minta tanaman katanya. Lihat storynya Mangge. Kembali lagi kita lihat story. Mangge ini racun banget. Storynya Mangge itu dilihat. Tanaman itu racun bener. Saudaranya semua nih tuh. Kena saya racunin semua. Jadi minta buru-buru ke rumahnya Mangge mau ambil tanaman katanya. Dulu istri saya beli tanaman mati semua kan. Jadi saya larang. Saya juga gitu. Buat apa beli tanaman lagi kalau buat dilihat aja, dia tuh perlu dirawat, saya bilang gitu. Kalau mau ngerawat silakan beli tanaman, kalau enggak ya. Nah terus ya udah saya antar aja ke sana karena ngeyel. Terus dikasihlah munju, dibilang sama dia. Munju itu monstera hijau, monstera borsigana ya, borsigana yang hijau. Buat newbie sih ini paling pas menurut saya, cuman karena dia tuh gampang, satu nggak rewel, medianya juga nggak ribet-ribet sekali. Yang jelas dia harus purus ya istilahnya kalau kita bilang itu. Jadi kalau nyiram tuh langsung jatuh dari bawah, dari lubang pot itu. Medianya harus polos ya. Istilahnya segitu aja cukup, nggak ada perhatian khusus lainnya. Berarti kalau misalkan kita bikin tanaman ada hubungannya juga dong sama pemilihan potnya, media tanamannya itu. Sangat berpengaruh sekali. Kalau media, satu poin yang paling penting itu media menurut saya, media tanam. Media tanam biasanya dicocokkan sama iklim. Sama biasanya kalau di rumah halamannya luas itu kan otomatis terang jadinya. Jadi atau terang sama angin banyak itu otomatis, apalagi pakai pot seperti ini terakota ini cepat kering dia. Jadi cara durasi penyiramannya itu harus diperhatikan juga. Kalau di dalam ruangan kan keringnya itu lama kering. Penguapannya lama, jadi penyiramannya mesti lebih jarang daripada yang di luar. Sama yang tempat lebih terang atau angin yang kencang itu, jadi cepat kering. Nyiramnya harus lebih sering. Jadi istilahnya yang harus diperhatikan cuma itu poin-poinnya. Jadi untuk newbie ya seperti itu aja sih, belajarnya dulu awal-awal sebelum melangkah yang ke lebih rare, plants atau yang lebih karet dua, pedas. Seperti itu aja sih. Belum untuk saya itu kayaknya. Itu masih angkat tangan dulu saya. Jadi kembali lagi kayak saya punya munju Monstera borsigana, berhasil. Pengen beli yang variegata pastinya. Kalau udah berhasil kan udah waktu jadi candu ya, satu berhasil. Ya, ada berhasil jadi candu sendiri kan. Ya tuh nabung-nabung biar bisa beli yang variegata. Terus nanya-nanya juga gimana sih perbedaannya variegata sama yang SP yang green, spesies yang green. Jadi perbedaannya nggak begitu banyak, cuman dia intensitas sinar lebih sedikit ya yang membutuhkan, nggak terlalu sun ya, nggak terlalu tersengat matahari, sama kelembapannya jaga, itu aja sih. Nah ini sebenarnya juga bisa kita terapin untuk anak-anak di rumah ya Saudara Belia. Ini ada proses kreatifnya juga, karena kita perlu ketelitian, kreativitas, tangan segala macam untuk merawat, untuk ngolah media tanamnya, media potnya, iya kan. Jadi mungkin kalau misalkan ada anak-anak kecil di rumah mungkin bisa mulai ditanamkan sejak dini gitu kan, biar pada senang bercocok tanam, karena itu juga bagus kan buat saraf-saraf anak-anak juga. Jadi lebih kreatif juga. Jadi kreatif nggak melulu harus menggambar, nggak melulu harus masak-masak di rumah segala macam, tapi dengan kita bercocok tanam aja tuh sebenarnya udah ada proses kreatifnya kan. Blend styling apalagi. Iya, benar. Itu ada ya? Ada kak, yang misalnya pakai pot, pakai basket, kemudian terakota, top bisa pakai lumut, atau itu masuk ke blend styling. Jadi mau fashionin dia, terus dekorasi, terus daun juga kita lap dengan yang alami organik. Nah itu juga kan daun kalau udah nggak bersih, nggak butek itu kan juga mata jernih ya. Jadi plain styling juga pot adalah kunci juga. Kalau misalnya pakai cuman plastik bag itu juga kan lain aja tampilan. Kurang indah juga. Kalau udah di stylingin
tambah mewah. Berarti nggak cuma kita kaum wanita aja yang perlu di styling ke Iya, salon, tanaman itu juga butuh banget di Sangat. styling gitu kan. Padahal saya bilang fashion, iya, kan fashion juga gitu. Jadi dari situ benar-benar proses kreatifnya sebenarnya ada banget sih dari tanaman Seni. itu dan Ya, seni. proses seni. Jadi nggak cuma sembarang tanaman dipajang gitu aja, nggak ada value-nya, tapi kita bisa benar-benar nge-styling si tanaman itu dengan cantik juga ya, dan punya nilai khusus jadinya kan. Benar, sangat value-nya. Dan bahkan kembali lagi lumut aja, itu lumut juga dan pakai turus juga. Turus itu salah satu penopang philodendron. Kalau yang main philodendron pasti ada akar angin. Nah di situ perlunya ada turus. Turus pun kita kreasikan, disenikan jadi ada lumut turus, ada pakai coco fiber, ada pakai banyak ya yang kita kreasikan. Karena dia masuk estetika juga. Nah, dia penopang itu estetika, pot juga estetika, ya, banyak hal seni. Ya. Jadi mungkin itu menarik sekali. Dari kemarin kita kehadiran narasumber yang mungkin membahas kreativitas yang sangat berbeda gitu kan, tapi kali ini kehadiran Kak Mangga ini benar-benar kayak ada nuansa baru gitu. Ternyata kita proses kreatif dari tanaman juga bisa, sobat kreatif. Jadi kalian mulai deh tuh lirik-lirik tanaman di rumah, kira-kira ada yang bisa di stylingin nggak di rumah, jadi kalian bisa tetap happy, bisa tetap berkreativitas gitu kan, bisa mungkin buat YouTube tentang tanaman gitu kan, styling tanaman di YouTube tuh kan jadi bisa mengasah kreativitas juga ya kan. Mengisi waktu juga sama pandemi kan, karena saya juga mengalami itu gitu. Untuk self care-nya harus self care. Iya benar. Berarti selama pandemi ini, walaupun pandemi tidak menghalangi niatan Kamangnya dan tim juga untuk membuat event-event kreatif tentang tanaman juga kan. Dan bahkan banyak di Pinang gitu. Istilahnya kalau misal dari kemarin ada showroom mobil yang mengajak kita untuk setelah PKM kan, ya kolaborasi, bahkan dari tanaman yang dari masanya kita lebih banyak gitu ya. Kemudian dari hotel-hotel, hotelier itu banyak sekali yang akan menggandeng kita. Kemudian dari mall juga ada, dari hotel, dari mall itu yang sih banyak. Jadi bagaimana kita bisa mensupport each other ya. Yang satu ini kita support, gimana caranya yang lain ini. Dan kebetulan nih kakak saya juga dari pariwisata ya, jadi tapi punya passion juga di bidang tanaman. Jadi saya ajak yuk bareng-bareng proyokan, karena saya kebetulan juga perlu tim yang kadang Gojek aja dulu pas PKM itu antri sekitar 10 orang Gojek bener-bener mau ngirim tanaman, itu luar biasa sih. Apalagi selama pandemi itu banyak yang tiba-tiba ide gitu buat dekor-dekor rumah gitu kan. Itu pasti menjadi kreatif ya, muncul semua benar-benar sampai di TikTok tuh semua tentang dekorasi kamar, dekorasi ini, dekorasi itu. Jadi benar-benar kayak wah ini benar-benar baru pada nyadar sebenarnya setelah dikasih thread gitu pandemi terus nggak bisa keluar. Nah itu berarti itu hikmah dari pandemi lah. Iya, dari juga saya waktu itu cedera kaki ya kan. Jadi agak lebih siap mentalnya. Kebayang kalau misalnya orang-orang biasa yang mobilingnya tinggi, terus keluar kota, jadi naik pesawat segala macam, tiba-tiba drop nggak bisa mana, wah itu harus self care banget. Iya kan? Iya, benar. Harus tiba-tiba di rumah itu perlu ini banget sih. Oke, terima kasih Kak Mangga. Mungkin saya pengen minta pendapatnya Kak Mangga, karena saya tahu kalau Kak Mangga ini sudah sering banget berkunjung ke Dharmanegara Alaya gitu kan. Sering banget dari opening, bahkan saya sudah lihat Kak Mangga ada di sini keliling-keliling. Tapi kalau saya minta pendapat tentang desain mungkin jangan ya. Nanti malah jadi debat desain. Tapi gimana menurut Kak Mangga tentang Dharmanegara Alaya ini? Wah, ini salah satu karya yang memang ditunggu-tunggu oleh para seniman ya, kreatif energi dan pasar di Bali, bahkan akhirnya bisa terrealisasi bangunan serbaguna, dan untuk apa ya, para kreatif itu di wadah ya, untuk dan di kepemerintahan Pak Wali itu Haji itu udah sangat difasilitasi ya. Iya. Pak Wali dan Bagus itu terima kasih juga sudah memfasilitasi para seniman muda untuk berkarya. Kemudian ada galeri, ada juga bioskopnya ya. Iya, teaternya juga luar biasa. Jadi sangat disupport, kita sebagai anak muda yang kreatif mengapresiasi sih. The best banget, dan ini juga tim-timnya di sini juga luar biasa kreatif. Jadi kita sangat terbantukan tim.
Baik, terima kasih banyak. Terus sekarang juga kita karena ada pandemi ini Denfest jadi tidak bisa seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin dari beli-beli ada pendapat tentang Denfest atau mungkin saran-saran untuk Denfest tahun ini dan ke depannya, karena sebenarnya Denfest tahun ini masih berjalan selama 3 bulan sampai bulan Desember dan kita masih open banget untuk saran-saran dari masyarakat gitu kan untuk keberlangsungan dari Denfest ini. Mungkin saran bisa ada pameran mungkin untuk house plan-nya kayak gitu, ada ide-ide kreatif itu boleh disampaikan. Ya itu aja sih ya. Kita masukin ke tanamannya ke acara Denfest nanti kalau udah memang untuk kolaborasi. Iya, karena kita sekarang yang paling penting kolaborasi ya. Jadi semoga suatu saat kita bisa berkolaborasi dengan house plan dari Kamangge sehingga Dharmanegara ini akan lebih hijau lagi. Tanamannya anak muda sih terutama. Regenerasi pasti terus perlu kita regenerasi, educatednya memberikan bahwa ini tuh hal mewah gitu, jangan sampai negara di luar negeri udah memborong itu baru kita kelak-kelik nanti kan kita jaga lah di sini, jangan sampai udah habis baru itu kan tanamannya baru itu biasa terjadi makanya dari sekarang harus dijaga, nggak semua orang bisa lihat itu hal yang mewah. Mereka sama saya kebetulan yang buat villa itu, mereka kalau lihat tanaman tuh udah kayak lihat berlian, wah gitu. Kalau dulu tuh mereka dari airport bisa langsung muncul ke rumah saya untuk lihat tanaman aja. Oh iya. Iya dia. Sebegitunya ya. Rasanya cuma buat untuk dia lihat wishlist plan-nya dia. Itu harus dijaga. Siap. Sebenarnya masih banyak banget yang pengen saya kulik-kulik dari Kamangge dan tim dari house plan-nya gitu kan, cuman kita dibatasi oleh waktu. Jadi mungkin kalau sobat kreatif ada yang mau tanya-tanya bisa komen di bawah atau nanti bisa langsung kunjungi Instagramnya Kamangge gitu kan, bisa tanya-tanya langsung, DM langsung. Kamangge sangat ramah sobat kreatif. Saya pun tanya-tanya juga sama Kamangge gitu kan tentang everything gitu. Jangan lupa diajak nyanyi. Iya benar. Suara emasnya. Karena tanaman itu suka banget diajak nyanyi gitu. Jadi gitu. merasa ada teman di rumah walaupun sendiri gitu kan. Jadi sama tanaman tuh dia tuh kayak lagi ngobrol dengan cara yang berbeda gitu kan. Dia soulmate. Iya gitu. Gitu. Iya baik. Terima kasih Kamangge beserta tim sudah mampir ke Dharmanegara Alaya, sudah bincang-bincang kreatif sama kita. Gitu. Semoga benar-benar bisa menginspirasi sobat kreatif yang ada di rumah yang sedang nonton tayangan ini. Kalian bisa tontonnya ke depannya terus di denfest.creativity.id karena memang Denfest tahun ini kita selenggarakan secara virtual. Segala acara pertunjukan, talk show dan lain-lain kita tayangkan secara online. Kalian juga bisa ke platform khusus UMKM Kota Denpasar, bisa belanja secara online gitu kan. Jadi sekarang walaupun keadaannya seperti ini tetap diselenggarakan Denfest 2020. Luar biasa sekali Kota Denpasar. Iya. Terima kasih Kamangge atas kedatangannya. Saya nggak banyak menyimpulkan sebenarnya. Saya cuma memetik beberapa dari perbincangan saya dengan Kamangge bahwa tanaman itu, dari tanaman pun kita bisa memetik banyak hal yang bermanfaat buat kita gitu kan, bisa untuk stress healing, apalagi di masa pandemi kayak gini kita perlu banget adanya booster gitu. Jadi ini mood booster banget buat kita jadi nggak gampang stres selama di rumah, kita tetap berkreativitas dengan men-styling tanaman kayak gitu. Selalu ada harapan lah pokoknya di balik sesuatu yang sudah terjadi sekarang. Iya, terima kasih sekali lagi atas waktunya Kamangge. Sekarang saya tutup sama selfie sama-sama ya, kita berempat ya. Karena kapan lagi kan kita ketemu, kita sudah sama semua. Oke. Oh ya, tanamannya bisa dulu. 1, 2. Baik, terima kasih banyak sobat kreatif sudah menonton tayangan ini. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.